Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri moderator yaitu Muhammad Abdurrahman dengan NPM 2407119 dan anggotanya yaitu Salah Sundarela, Rosidah Purwanti, Rapi, Panji Purnama, Muhammad Fajri, Moisan Pauji, saya sendiri Alfi Rasni, Ahlan Firdaus. Apa itu manajemen akan dijelaskan oleh Rosidah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rosida Purwanti di sini akan memaparkan manajemen krisis PR, yaitu definisi manajemen krisis. Krisis public relation adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Sebuah krisis biasanya mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tidak terduga. Artinya, organisasi tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaan perusahaan. Sebagai ancaman, sebagai ancaman harus ditangani secara cepat agar organisasi dapat berjalan normal kembali. Krisis tidak bisa diprediksi datangnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab krisis. Pertama yaitu krisis karena bencana alam. Tipe paling relevan dari krisis adalah disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan kebakaran dapat terjadi di lingkungan sekitar kita, dan manusia seolah tidak berdaya menghadapinya. Kedua yaitu krisis karena kecelakaan industri. Krisis karena kecelakaan industri cukup bervariasi, mulai dari mesin yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kebakaran hingga kecelakaan kerja. Jika krisis ini terjadi, maka perusahaan harus memberikan perhatian secara penuh dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kecelakaan industri yang dapat menyebabkan kematian biasanya menjadi magnet bagi media. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Rasni Putri. Itu masih yang faktor penyebab krisis. Udah ada belum Pir ini tahapan krisis? Enggak, aku masih yang penyebab krisis ngejelasinnya. Oh. Oke. Saya Alfirasni Putri. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari faktor penyebab krisis. Yang ketiga yaitu krisis karena produknya yang kurang sempurna. Dalam bisnis perusahaan menghasilkan produk yang terdiri dari barang atau goods dan jasa atau service. Barang dan jasa juga memiliki potensi krisis. Hal ini dapat terjadi karena produk yang dihasilkan cacat atau defect atau kurang sempurna. Walaupun sebelumnya perusahaan telah melakukan riset dan teknik pengembangan produk. Yang keempat yaitu krisis karena persepsi publik. Saat krisis terjadi, perusahaan yang mengalaminya mungkin akan menjumpai krisis lain karena krisis yang terjadi sebelumnya tidak teratasi dengan baik. Inilah yang menyebabkan potensi kerugian menjadi berlipat ganda, baik dari segi keuangan maupun moral karyawan karena citra perusahaan yang terus memburuk. Krisis karena persepsi publik biasanya disebabkan karena perusahaan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat atau yang bertentangan dengan keinginan dan kepentingan publik. Yang kelima yaitu krisis karena hubungan kerja yang buruk. Hubungan kerja yang buruk antara pekerja dan perusahaan dapat menjurus pada krisis besar
Krisis ini dapat mengarah pada kondisi tidak terkendali yang serius dalam operasional perusahaan. Kekuatan pekerja dapat memaksa industri untuk tutup sehingga perusahaan terpaksa bertindak agresif. Hubungan antara pekerja dan perusahaan seharusnya dijaga agar tidak sampai pada level yang saling merusak. Yang keenam yaitu krisis karena kesalahan strategi bisnis. Penyebab utama dari krisis ini adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen. Krisis jenis ini biasanya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini terjadi karena pergeseran pasar mendadak yang tidak diantisipasi oleh manajemen. Kegagalan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pasar, krisis global yang secara tidak langsung berimbas pada bisnis perusahaan. Walaupun tidak dapat diprediksi sebelumnya, manajemen harus bertanggung jawab atas krisis tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjut. Baik, yang ketujuh akan dijelaskan oleh saya, yaitu krisis karena terkait masalah kriminal. Krisis yang terkait masalah kriminal belakangan sering terjadi. Krisis ini merupakan ancaman besar untuk beberapa industri, seperti pariwisata, perbankan, dan penerbangan. Yang kedelapan yaitu krisis karena penggantian manajemen. Kadang perubahan dalam organisasi dianggap sebagai suatu krisis. Beberapa perusahaan menempatkan CEO mereka sebagai figur penting tidak tergantikan, sehingga figur penting yang tidak tergantikan, perubahan tersebut menyebabkan krisis. Beberapa perusahaan perlu menyiapkan rencana penggantian pimpinan sehingga krisis semacam itu tidak perlu terjadi. Yang kesembilan yaitu krisis karena persaingan bisnis. Ketatnya persaingan bisnis dapat menyebabkan persaingan bisnis ini menjadi semakin sering terjadi. Beberapa perusahaan yang memonopoli pasar dapat mengontrol pasar dan menyerang pesaing. Yang ke-10 yaitu krisis keuangan. Krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah cash flow atau likuidasi jangka pendek dan kemungkinan failit di masa yang akan datang. Yang ke-11 yaitu krisis public relation. Krisis sering disebut krisis komunikasi. Terjadi karena disebabkan pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan media atau isu yang beredar bisa jadi benar atau mungkin saja tidak, tetapi berpotensi mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan. Salah satu tugas public relation yaitu mengklarifikasi pemberitaan di media yang tidak seimbang atau memojokkan perusahaan. Yang ke-12 yaitu krisis strategi. Krisis strategi adalah perubahan dalam lingkungan bisnis yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terganggu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ihsan Fauzi. Selanjutnya, tahapan krisis pada perusahaan. Yang pertama, tahap pre-krisis sebelum krisis. Tahap ini adalah kondisi sebelum sebuah krisis muncul. Benih krisis sudah ada sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, krisis dapat terjadi. Benih yang mulai timbul pada tahap ini biasanya tidak diperhatikan karena beberapa aspek dalam perusahaan memang penuh risiko. Selain itu, perusahaan tidak mempunyai perencanaan menghadapi krisis. Yang kedua, tahap warning atau peringatan. Tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam daur hidup krisis. Di dalamnya, suatu masalah untuk pertama kalinya dikenali dapat dipecahkan, diakhiri selamanya atau dibiarkan berkembang menuju kepada kerusakan yang menyeluruh. Krisis dapat dengan mudah muncul pada tahap ini karena ketakutan menghadapi badai atau masalah dan menganggapnya tidak ada. Reaksi yang umum terjadi pada tahap ini adalah kaget, menyangkal, dan pura-pura merasa aman. Yang ketiga, tahap akut atau akut. Pada tahap ini krisis mulai terbentuk. Media dan publik mulai mengetahui adanya masalah. Jika krisis sudah sampai pada tahap ini, perusahaan tidak dapat berdiam diri karena sudah mulai menimbulkan kerugian. Saat inilah berbagai dokumen dan modul untuk menghadapi krisis harus dikeluarkan dan digunakan. Saat-saat seperti ini dapat diketahui apakah para staf telah dibekali pengetahuan mengenai manajemen krisis atau tidak. Jika tidak, maka sudah terlambat bagi manajemen untuk memulai dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, tahap clean up atau pembersih. Saat masalah melewati tahap warning tanpa diselesaikan, maka kerusakan perusahaan mulai timbul.
Inilah waktunya untuk memulihkan perusahaan dari kerugian, setidaknya menyelamatkan apa saja yang tersisa, baik sisa produk jika dapat diaplikasikan, reputasi, citra perusahaan, kinerja, dan lini produksi. Saat pemulihan, perusahaan harus menghadapi hal-hal yang terkait dengan hukum, media, tekanan, publik, dan litigasi. Tapi hikmah yang dapat diambil yaitu perusahaan dapat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul, bagaimana menghadapi krisis, dan memastikan krisis tidak akan pernah terulangi lagi. Yang kelima, tahap prokrisis sesudah krisis. Inilah tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis muncul ke tahap warning. Jika sejak awal tidak dihentikan, krisis akan terjadi, namun jika perusahaan dapat menangkan kembali kepercayaan publik dan dapat beroperasi kembali dengan normal, maka secara formal dapat dikatakan krisis telah berakhir. Sekian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sheila Sundarela. Di sini saya akan menjelaskan strategi public relation dalam merespon krisis. Yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. Yang ketiga, perhitungan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya menyelesaikan masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Yang keenam, segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Yang harus diperhatikan, public relations saat merespon krisis. Yang pertama, perencanaan prakrisis. Manajemen krisis membedakan situasi krisis menjadi prakrisis dan krisis. Situasi prakrisis adalah situasi yang tenang dan stabil tanpa tanda-tanda terjadinya krisis. Situasi krisis dirinci dalam tahap-tahap peringatan akut, kronik, dan pengakhiran. Pada tahap peringatan, hadir tanda-tanda awal mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya krisis. Misalnya, menurunnya produktivitas kerja karyawan dan penurunan penjualan. Pada tahap akut terjadi kerusakan, pada tahap kronik akan berlanjut lebih parah, dan pada tahap pengakhiran krisis berakhir atau teratasi. Perencanaan krisis dapat dilakukan dengan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam mengelola krisis. Masing-masing orang di dalam tim memiliki tanggung jawab yang spesifik dan tugas yang jelas. Lebih dari itu, kontak akan dibuat agar komunikasi bisa terjadi dengan cara dan waktu yang tepat, tanpa perlu mencari tahu siapa yang harus dihubungi dan bagaimana menghubungi mereka di saat krisis. Perencanaan krisis yang baik akan membantu public relation memahami bagaimana cara mengelola krisis. Berikut langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya Fajri Nurjaman. Dilakukan oleh PR itu dengan cara yang pertama, interaksi Maaf, informasi. Fajri masih upaya. Yang bagian Fajri masih upaya penanggulangan krisis, Fajri. Mohon, Man.
Tadi teh upaya man ya? Iya, yang poin nomor 2. Oke. Upaya penanggulangan krisis, public relation di dalam manajemen krisis dapat menanggulangi krisis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan krisis atau forecasting. Manajemen krisis bertujuan untuk menekan faktor-faktor resiko dan faktor ketidakpastian seminimal mungkin. Setiap perusahaan menghadapi masa depan yang selalu berubah dan arah perubahannya tidak bisa diduga. Untuk itu, peramalan terhadap krisis dilakukan pada situasi pra-krisis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa peluang atau opportunity dan ancaman yang terjadi di dunia bisnis. Untuk memudahkannya, manajemen dapat melakukan peramalan dengan memetakan krisis pada peta barometer krisis. Pencegahan krisis atau biasa disebut prevention, langkah-langkah pencegahan sebaiknya diterapkan pada situasi pra-krisis. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis, namun jika krisis tidak dapat dicegah, manajemen harus mengupayakan agar krisis tidak menimbulkan kerugian lebih besar. Untuk itu, begitu terlihat tanda-tanda kritis, segera arahkan ke tahap penyelesaian. Yang keempat, intervensi krisis atau intervention. Langkah-langkah intervensi dalam situasi krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis beragenda lian terhadap kerusakan dilakukan tahap akut. Langkah-langkah pengendalian terhadap kerusakan diawali dengan identifikasi, isolasi, membatasi, menekan, dan diakhiri pemulihan. Yang ketiga, penyelesaian krisis. Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki krisis manajemen plans yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika terjadi kondisi kritis, perusahaan dapat mengidentifikasikan dan merespon dengan baik. Melalui persiapan yang matang, pemimpin dapat memerintahkan bagaimana dan apa sebaiknya dilakukan saat krisis terjadi. Mengantisipasi krisis dapat dilakukan dengan menggunakan perencanaan strategi dan manajemen risiko. Setiap krisis harus dihadapi secara serius oleh pemimpin dan disampaikan kepada publik secara jujur. Pemimpin harus dari setiap krisis yang terjadi. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahlan Firdaus. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah ketika terjadi krisis yang harus dilakukan PR antara lain mengemas informasi terhadap publik, yaitu dengan cara yang pertama interesting information. Informasi yang pada dasarnya berisi petunjuk atau pedoman apa yang harus dilakukan oleh publik atau bagaimana publik bertindak dalam krisis. Yang kedua, adjusting information. Informasi yang memungkinkan publik untuk mengatasi masalah-masalah emosional mereka. Yang ketiga, internalizing information. Informasi yang akan diserap khalayak yang pada akhirnya akan membentuk penilaian publik terhadap sebuah organisasi dalam jangka panjang. Isi komunikasi biasanya menyangkut inti krisis yang sebagai dihadapi organisasi. Langkah-langkah yang sedang ditempuh perusahaan dan sebagainya, publik perlu mengetahui hal ini karena ini menyangkut kepercayaan publik pada perusahaan. Biasanya public relation akan mengejar jumpa pers atau press conference dan mengundang media untuk menghadiri kemudian ada tim krisis dari krisis center
perusahaan dan kemudian narasumber utama dari pimpinan perusahaan dan keluarga korban kalau ada, dan tentunya public relation tetap ada untuk memantau dan membuat report atas krisis tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panji Purnama. Oke, jadi selanjutnya itu ada contoh kasus. Contoh kasus manajemen krisis di Indonesia, salah satunya yang dialami oleh PT Angkasa Pura Bandara Internasional I Ngurah Rai, Bali dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Agung di tahun 2017. Nah, jadi untuk menanggulangi krisis tersebut, perusahaan tersebut itu melakukan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama itu ada identifikasi krisis. Praktik kerja Humas Ngurah Rai ketika awal mengetahui suatu permasalahan langsung melakukan identifikasi. Nah, Humas pada langkah ini mulai melakukan pembacaan situasi atau penyebab terjadinya krisis dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait penyebab krisis dengan meminta kepastian berupa data dan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, setelah dilakukan identifikasi masalahnya atau identifikasi krisisnya, selanjutnya Humas melakukan analisa krisis. Humas beranggapan bahwa analisa krisis merupakan satu kesatuan dari identifikasi, sehingga ketika mendapatkan informasi atau data di lapangan pada kegiatan identifikasi, maka akan langsung dilakukan analisis dengan cara menggabungkan kegiatan analisa krisis dengan identifikasi. Jadi setelah diidentifikasi, setelah tahu masalahnya, langsung dianalisa lebih dalam lagi gitu. Nah, yang ketiga, untuk langkah selanjutnya, Humas mulai memikirkan strategi pemulihan. Nah, Ngurah Rai melakukan eksekusi program setelah melakukan analisa terhadap situasi yang terjadi. Eksekusi yang dilakukan pada tahap gangguan sejak tanggal 21 November pada saat itu di tahun 2017. Kemudian setelah dinyatakan penutupan operasional pada tanggal 27 November sampai pada tanggal 29 November 2017 yang dinyatakan pada tahap krisis bagi perusahaan hingga dinyatakan kembali operasional. Jadi strategi pemulihannya itu dengan cara menutup sementara operasional bandara. Nah, selanjutnya masuk ke tahap program pengendalian. Strategi pemulihan lebih bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan untuk beroperasi normal kembali. Dengan sasaran dari program ini adalah publik eksternal yang berarti pengguna jasa bandara atau penumpang ya. Dengan adanya berbagai event yang digalakan serta berbagai interior pendukung di dalam bandara dapat membantu mengalihkan ingatan penumpang atas terjadinya situasi krisis pada bulan November 2017 itu, sehingga publik tetap merasa nyaman ketika mendarat maupun lepas landas melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jadi setelah ditutup, bandara juga mengadakan event-event dan memberikan fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu untuk mengalihkan perhatian penumpang. Nah, jadi kesimpulan untuk contoh kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali bertujuan untuk mengelola situasi krisis akibat erupsi Gunung Agung yang berdampak pada operasional bandara. Sekian. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Mungkin kalau ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan yang diajukan, bisa lewat WA atau bisa lewat sekarang.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang diajukan, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.